Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama aku Siti Nurhaliza. Di sini kita akan membahas mikrotik akses. Ada Winbox. Dia adalah aplikasi berbasis tampilan grafis GUI yang dibuat oleh Mikrotik untuk mengakses dan mengelola router. Aplikasi ini digunakan di komputer dan bisa terhubung ke router menggunakan IP address maupun MAC address, sehingga tetap dapat digunakan walaupun router belum memiliki IP. Fungsinya dia mengatur konfigurasi router seperti IP, DHCP, firewall, dan hotspot. Mengakses Mikrotik untuk konfigurasi dari awal sampai lanjutan. Monitoring kondisi router seperti trafik dan status interface. Dan yang kedua ada WebFig. Ini adalah metode akses mikrotik melalui web browser seperti Chrome atau Firefox, menggunakan cukup memasukkan alamat IP router, contohnya IP http://2.192.168.18.3 ke dalam browser untuk memasukkan ke halaman pengaturan. Ini fungsinya untuk mengatur konfigurasi router melalui browser, mengakses mikrotik tanpa perlu install aplikasi, monitoring sistem router. Yang ketiga ada CLI, Command Line Interface. Ini adalah metode akses mikrotik menggunakan perintah teks yang diketik oleh pengguna. Akses ini bisa dilakukan melalui terminal di Winbox, SSH, Telnet, atau konsel. Fungsinya dia menjalankan perintah konfigurasi router, mengatur fitur seperti IP, routing, dan firewall. Monitoring sistem melalui perintah, menjalankan script otomatis. Dan keempat itu ada SSH Kursel. Ini adalah metode akses mikrotik dari jarak jauh dengan keamanan transkripsi. Digunakan untuk remote konfigurasi, administrasi jarak jauh, manajemen router dari koneksi yang berbeda. Yang keempat ada Telnet, Tel-tipe network adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses komputer lain secara jarak jauh, remote, melalui jaringan TCP/IP. Telnet menggunakan model client server. Telnet client, perangkat lunak yang berjalan di komputer kamu. Kalau yang kedua, Telnet server, perangkat ini lunak yang berjalan di komputer tujuan. Yang keenam ada match telnet. Ini adalah metode akses ke mikrotik menggunakan match address bukan IP address dan hanya bisa digunakan dalam jaringan lokal. Fungsinya dia mengakses router tanpa IP address, digunakan untuk konfigurasi awal, memperbaiki konfigurasi jaringan. Dan yang ketujuh ada serial console. Ini adalah metode akses langsung ke router menggunakan kabel khusus tanpa melalui jaringan. Ini fungsinya mengakses router secara langsung, melakukan konfigurasi awal, troubleshooting saat router tidak bisa diakses, melihat proses sistem router. Metode metode akses mikrotik penetraan menggunakan Winbox. Nah, mikrotik router OS di Penet Lab adalah router mikrotik versi virtual yang digunakan untuk simulasi jaringan. Walaupun tidak menggunakan perangkat, fisik, fitur, dan fungsinya tetap sama seperti router asli, sehingga cocok untuk latihan dan belajar. Cara aksesnya dia melalui Winbox. Setelah mikrotik router OS virtual Anda berjalan di Pinetlet, Anda dapat dengan mudah mengakses dan mengkonfigurasinya menggunakan aplikasi Winbox yang familiar. Langkah koneksinya, kita temukan alamat IP yang diberikan kepada instance mikrotik virtual di Pinetrap. Kemudian kita buka Winbox, masukkan IP tersebut atau MAC address. Jika router belum mendapatkan IP, username, dan password untuk masukkan ke sistem login dan mulai melakukan konfigurasi. Ada manfaat pembelajaran dan pengujiannya juga adalah dia memudahkan pengguna dalam belajar konfigurasi jaringan. Dia mencoba berbagai pengaturan seperti routing dan firewall, serta melakukan simulasi tanpa resiko merusak perangkat asli dan lebih hemat biaya. Metode akses mikrotik menggunakan unboxing. Langkah yang pertama, kita unduh dulu pertama. Terus kita download dulu Winbox dari website mikrotiknya resmi. Setelah itu, langsung aja kita buka
Soalnya aplikasi ini nggak perlu diinstal, cukup kita jalankan file exe langsung dari folder yang kita unduh. Nah, langkah yang kedua, koneksi. Kita buka Winbox, terus hubungkan laptop atau komputer kita ke router mikrotik. Ini paling aman pakai kabelan biar stabil, tapi kalau ada WiFi juga kita bisa pakai. Habis itu di Winbox klik Netbrowse buat cari perangkat mikrotik yang terhubung. Dan langkah yang ketiga, kita pilih cara koneksinya. Kalau router belum punya IP, kita bisa pakai MAC address. Tapi kalau sudah ada IP, tinggal pakai IP address saja biar lebih gampang. Lalu kita masukkan username dan passwordnya. Ini biasanya defaultnya admin dan passwordnya itu masih kosong. Setelah itu kita klik connect. Untuk langkah yang keempat, kita mulai atur di Winbox. Kalau kita sudah masuk, nanti muncul tampilan Winbox yang ada menu di sebelah kiri. Dari situ kita bisa mulai setting jaringan seperti IP, DHCP, firewall, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke Pinet Lab-nya. Di sini kita sudah mendapatkan IP address-nya. Untuk mendapatkannya, kita dapat dari si VMware ini. Oke, langkah pertama yang kita akan lakukan, kita akan memunculkan si mikrotik ini. Cara memunculkannya, kita klik kanan, habis itu kita pilih node, habis itu di sini ada bacaan mikrotik router OS, kita klik ke bawah, di sini ada Kimi Options, kita hapus, habis itu kita save. Nah, si mikrotik ini sudah muncul, kita rapikan, habis itu kita akan munculkan si networknya ini. Kita klik kanan lagi, habis itu kita pilih network. Habis itu kita hapus nama atau prefix yang kita ganti namanya. Di sini saya akan ganti ESP. Habis itu di tipenya kita akan ganti manajemen cloud untuk mendapatkan IP privat. Di sini ada banyak IP privat yang berbeda-beda. Habis itu kita save. Nah, di sini kita sambungkan dulu si mikrotik ini ke ESP. Kita pilih save. Habis itu kita pilih ikon star ini. Nah, sudah habis itu kita akan menyalakan si HTML-nya. Kita klik kiri, habis itu kita nyalakan si HTML-nya. Sampai muncul biru. Nah, sudah. Habis itu kita klik 2 kali. Sampai menekan munculnya mikrotik login. Sudah muncul mikrotik loginnya, di sini kita isi admin. Di sini kita isi admin, habis itu passwordnya kita kosongkan saja. Habis itu kita pilih N. Di sini sudah menggantikan passwordnya, kita ganti passwordnya. Enter. Nah, di sini kita akan mancing si terminalnya dahulu. Sudah, habis itu kita enter lagi sampai kali. Habis itu di sini kita isi IP address print. Kita enter. Nah, di sini sudah ketemu IP address-nya. Kita akan ke aplikasi Winbox. Nah, di sini sudah muncul si IP address-nya ini yang sama kayak di Pinet Lab 140. Kita klik passwordnya. Sudah, habis itu kita password. Kita pilih connect. Nah, kita sudah masuk ke mikrotiknya. Nah, caranya agar mikrotik ini menjadi nama kita, caranya kita pencet sistem, terus kita pilih identity, kita ganti. Bebas, kalian bisa ganti apa saja. Di sini aku ingin menjadikan Putri nama. Play,
Di sini kita akan menggantikan IP address jika ingin menggantikan IP. Kita ke address. Nah, di sini ada IP address ya. Dan jika ingin menambahkan atau mengganti, kita connect, kita ke sini. Kita ganti IP address-nya. Lalu selanjutnya ada pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox nih. Yang tadi ada di Winbox. Yang ini yang pertama ini adalah panel menu kiri. Di ini berisi daftar semua fitur dan pengaturan di Mikrotik. Ini digunakan untuk navigasi ke berbagai menu seperti interface, IP, bridge, routing, sistem, dan lain-lain. Untuk yang di merah ini, dia adalah area kerja utama. Ini menampilkan isi dari menu yang dipilih, seperti daftar konfigurasi, pengaturan, dan data-data yang diubah. Yang ketiga, yang di sini, yang hijau ini, ada namanya toolbar. Ini berisi tombol cepat seperti new terminal, save mode, undo, rendo, dan lain-lainnya. Dan yang keempat ini ada status bar. Dia menampilkan informasi kondisi router secara real time seperti CPU usage, memori RAM, uptime, versi router OS, data time. Berupa tab seperti general, advance, action, dan lain-lain yang digunakan untuk mengelompokkan ke pengaturan agar lebih rapi dan mudah diatur sesuai kebutuhan. Ini kalau kita pencet IP, terus kita pencet address. Terus itu udah muncul, terus kita pencet new address. Di sini ada menerapkan hostname dan IP address pada Winbox nih. Yang pertama ini kita pencet sistem, terus entity yang tadi kita terapkan. Terus kita tulis si hostname-nya ini bebas apa aja yang kita inginkan. Di sini contohnya ada router atau kantor. Kita pencet apply, terus oke. Ini kita menerapkan hostname ya teman-teman. Hasilnya hostname berhasil diterapkan, nama router akan berubah nih teman-teman. Terlihat di tailbar di Winbox nih, dia sudah berubah. Lanjut kita pencet IP, address, kita pencet IP, address, dan kita pencet IP, address, dan nah, selanjutnya kita akan pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox nih teman-teman. Dan ini ada contoh gambarnya ini dari Google teman-teman. Yang pertama ini adalah namanya panel menu kiri. Dia ini berisi daftar semua fitur dan pengaturan di Mikrotik. Ini digunakan untuk navigasi ke berbagai menu seperti interface, IP, bridge, router, sistem, dan lain-lain. Dan yang di sini nih, yang kedua ini, yang ada di kotak merah ini, area kerja utama menampilkan isi dari menu yang dipilih seperti daftar konfigurasi, pengaturan, dan data yang bisa diubah. Dan untuk yang hijau ini namanya toolbar. Dia ini berisi tombol cepat seperti new terminal, save mode, undo, atau redo, dan lain-lainnya. Untuk yang keempat ini ada status bar. Dia ini menampilkan informasi kondisi router secara real time seperti CPU usage, memori RAM, uptime, versi router OS, date atau time. Yang kelima ini ada tab konfigurasi. Dia ini berupa tab yang digunakan untuk mengelompokkan pengaturan agar lebih rapi dan mudah diatur sesuai kita butuhkan. Ada menerapkan hostname dan IP address pada Winbox. Nah, yang pertama ini kita pencet sistem, entity, terus kita di sini kita akan menerapkan hostname dan IP address pada Winbox. Yang pertama
kita klik menu sistem, kita pilih identity, pada kolom nama ini isi nama router yang kita inginkan, contohnya router kantor. Kita klik apply lalu oke. Hasilnya, hostname berhasil diterapkan, nama router ini akan berubah terlihat di toolbar Winbox nih. Dia sudah terlihat namanya router kantor. Lanjut, kita pilih IP, address. Kita pencet klik tombol add, terus akan kita isi konfigurasinya. Ini kita pilih interface yang kita ingin gunakan. Kita klik play lalu oke. Hasilnya IP address berhasil pada interface yang dipilih. Router sekarang memiliki IP 192.168.10.1/24 di interface Ether 2. Ini kesimpulannya, hostname berfungsi sebagai identity nama router. IP address dia berfungsi sebagai alamat router agar dapat terhubung dalam jaringan. Lalu di sini ada quick set. Quick set itu adalah widget atau fitur pengaturan cepat pada MikroTik melalui Winbox yang dirancang untuk mempermudah konfigurasi awal jaringan secara efisien, terutama bagi pengguna baru. Ini poin-poin pentingnya. Cara aksesnya, kita buka menu sistem. Quick set di Winbox biasanya muncul otomatis pada router yang baru direset. Ini fungsi untuknya mengatur hal-hal inisial seperti antarmuka, WAN, LAN, alamat IP, DHCP, server, NAT, dan pengaturan WiFi dasar. Ini cara penggunanya, kita pilih mode operasi, contoh home IP, isi detail koneksi internet, tentukan nama WiFi, SSID, dan kata sandi, lalu kita pencet simpan. Kapan digunakan? Quick set ini untuk instalasi cepat dan kebutuhan standar. Manualnya untuk kustomisasi mendalam atau konfigurasi jaringan yang kompleks seperti routing tingkat lanjut. Ada akses jarak jauh, telnet, dan SSH. Akses jarak jauh, telnet, dan SSH. Telnet dan SSH adalah protokol penting untuk mengelola router MikroTik dari jarak jauh. Memahami perbedaannya sangat krusial untuk keamanan jaringan Anda. Yang pertama, telnet ini tidak trankripsi, protokol lama untuk mengakses baris-baris perintah jarak jauh. Data dikirim dalam teks biasanya membuatnya tidak aman untuk informasi sensitif dan rentan terhadap penyadapan. SSH ini trankripsi dan aman. Standarnya modern untuk akses baris perintah. Dia jarak jauhnya yang aman, mengenkripsi semua komunikasi antara klien dan router, melindungi kredensial dan data. Pengaturan layanan konfigurasi dilakukan melalui menu IP service di Winbox. Ini sangat disarankan untuk menonaktifkan layanan telnet. Dia cara koneksinya menggunakan terminal atau PuTTY dengan perintah telnet IP router hanya untuk uji coba atau SSH. Nih di sini untuk penggunaan harian. Ini keamanan utamanya, selalu prioritaskan SSH. Gunakan kata sandi yang kuat dan batasi akses masuk hanya dari alamat IP yang terpercaya available from. Ada konsel ini menyediakan metode akses langsung dari fundamental ke router MikroTik Anda. Sangat penting untuk situasi darurat atau konfigurasi awal. Dan apa itu serial konsel? Ini adalah koneksi fisik langsung ke router melalui port serial, memungkinkan akses tingkat rendah ke router OS tanpa bergantung pada konektivitas jaringan internet atau WiFi. Kapan menggunakannya? Idealnya untuk pengaturan awal router, baru pemulihan jika konfigurasi jaringan tidak terkunci atau bermasalah, atau saat akses jaringan berbeda-beda mati. Yang ketiga, ada hardware yang kita butuhkan. Anda memerlukan kabel
kabel serial misalnya DB9 ke RJ45, adapter USB to serial. Jika PC tidak memiliki port serial dan perangkat lunak terminal seperti POTI atau Minicom. Dan keempat ini cara koneksinya. Hubungkan kabel identifikasi port COM di PC lalu atur parameter di software terminal. Kecepatan baut umumnya 115.200, data bits 8, parity non, stop bits 1, dan full kontrolnya non. Ini keunggulannya atau keunggulannya adalah akses yang sangat stabil dan independen jaringan. Batasannya meliputi kecepatan transfer yang rendah dan hanya untuk antarmuka CLI, Command Line Interface, bukan Winbox. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.